Hanya persoalannya apakah Pak Prabowo ini punya perhatian kan? Dan itu pada kemarin teman-teman para pengamat mengatakan bahwa Pak Prabowo itu kurang memperhatikan masalah-masalah menyangkut masalah ASEAN. Ini ASEAN kan the cornerstone of our foreign policy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Budi Yani, host Panggung Belakang, yang biasanya kita menghadirkan Pak Hazairin Pohan yang merupakan diplomat senior yang sudah berpengalaman di berbagai negara, menduduki jabatan yang diamanahkan kepada beliau dari Kementerian Luar Negeri. Di hari ini, para sahabat penonton KBA News Panggung Belakang, kita akan membahas tentang konflik Pakistan dan India yang sudah memasuki hari keberapa, tapi saya kira kemarin itu sempat gencatan senjata dan sudah mulai mereda. Tapi perlu juga kita bahas untuk penonton kita di KBA News. Apa kabar, Bang Has? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Bang ya? Iya. Jadi Bang Has, ini kita hari ini mau membahas tentang konflik di Kashmir ya, di antara India dan Pakistan. Nah, ini dua tetangga yang tadinya Pakistan itu bagian dari India, lalu memisahkan diri, lalu sekarang ada tersisa Kashmir yang menjadi titik yang biasa menyulut pertikaian lama itu. Nah, ini Bang Has, tolong berikan kita perspektif bagaimana kita bisa melihat konflik di Kashmir yang kemudian meluas menjadi konflik antar negara, kemudian bisa memicu konflik nuklir. Kan begitu sebetulnya yang ingin kita dapatkan. Silakan Bang Has. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi sebenarnya pada waktu Inggris memerdekakan kedua negara sebenarnya, jadi Pakistan itu tidak pernah bagian dari India. India tidak pernah punya bagian Pakistan. Begitu Inggris meninggalkan kawasan itu, Asia Selatan, lalu kemudian berdirilah kedua negara itu yang kebetulan memang terpisahkan suatu ideologi. Kalau Pakistan lebih kepada Islam dan kemudian India itu dari segi Hindu. Itu yang menjadi, dan termasuk juga ketika itu tidak lama setelah perpisahan kedua negara ini mendirikan negara sendiri, kemudian muncul masalah Kashmir. Kashmir kita ketahui bahwa itu satu wilayah yang cukup indah. Kalau orang bilang itu, yang suka perjalanan mengatakan bahwa Kashmir itu adalah the Switzerland of Asia. Oh, dia di dataran tinggi Bang ya? Indah. Dataran tinggi ya? Putih salju, dan memang indah sekali kawasan Kashmir itu. Dan memang Kashmir itu satu wilayah yang kebanyakan dihuni oleh Muslim 90% katanya. Pada waktu penjajahan Inggris itu dipimpin oleh seorang gubernur jenderal dari Hindu. Lalu kemudian setelah terjadi perpisahan negara, kemudian raja itu mendeklar kerajaan yang dikuasai itu jadi bergabung dengan India. Masih tersisa wilayah Pakistan yang masih ada di sebelah timur ya. Kalau kita lihat itu sebelah timur itu adalah dikuasai Kashmir, dikuasai Pakistan. Yang sebelah barat itu dikuasai oleh India. Lalu kemudian ada permasalahan agak di utara. Di utara itu akhirnya Pakistan menyerahkan kepada Cina. Itu sebabnya kalau kita lihat berita-berita yang sebelumnya itu, bahwa memang beberapa kali terjadi dalam tidak lama dari sekarang ini adalah konflik antara Cina dan India, bertempur itu berkali-kali di sana. Jadi memang kawasan itu sangat eksplosif. Dan yang membuat Kashmir itu, dan kemudian titik api dari hubungan antara Pakistan sama India itu adalah di Kashmir itu. Selalu, ini yang kita khawatirkan itu ke depan itu, walaupun sudah tercapai gencatan senjata, tapi selalu pola-pola provokasi yang akan mengganggu stabilitas keamanan itu selalu sama. Ada serangan, dituduh dari kalangan radikal dari Muslim yang ada di Kashmir itu, lalu kemudian India melakukan serangan balasan.
Dan serangan balasan India itu juga menyasar juga kepada objek-objek militer dari Pakistan, dan Pakistan membalas dan menyerang. Ya, kita mengikuti di media bagaimana kehebatan dari pasukan dari Pakistan ketika itu sehingga membuat India kewalahan. Tapi akhirnya mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Walaupun pada saat bersamaan atau beberapa sebelum itu Presiden Trump mengumumkan bahwa atas desakan dari Amerika lah tercapainya gencatan senjata. Tapi dibantah oleh kedua belah pihak karena mereka memang mengandalkan satu mekanisme bilateral. Mereka tidak mengakui ada kekuatan luar yang bisa memediasi konflik ini. Mereka meletakkan dengan mekanisme bilateral. Tapi kita ketahui bahwa mekanisme bilateral di sana sama seperti kita di Asia Tenggara dia memiliki ASEAN. Kalau di sana itu namanya SARS. SARS itu adalah South Asia Association for Regional Cooperation. Kayak ASEAN jalan. Tapi itu mekanisme organisasi regional itu tidak jalan dan itu selalu. Berapa anggotanya, Bang? 8 negara. 8 negara. Ada Bhutan, ada Sri Lanka, ada Bangladesh dan sebagainya. Ada 8 negara di sana dan itu memang karena rivalitas antara India Pakistan itu sebagai negara yang paling dominan di Asia Selatan itu sangat kuat dan itu memang barangkali kalau di Asia Tenggara kita nggak mengalami Indonesia merasa dirinya paling powerful dan paling berkuasa dan suka-suka hati, itu nggak terjadi. Kita selalu meletakkan ASEAN itu adalah kepemimpinan kolektif, yaitu semua menjadi pemimpin dan memang semua negara mengakui bahwa Indonesia itu adalah yang namanya authentic leadernya ASEAN itu ya Indonesia gitu. Nah, kembali kepada konflik yang terjadi itu, saya katakan tadi bahwa yang kita khawatirkan sebenarnya walaupun sekarang telah terjadi gencatan senjata, tapi pengulangan dari provokasi yang serangan dari militan dan sebagainya itu selalu sangat krusial karena seperti yang terakhir itu luar biasa peperangan itu. Dan memang yang membuat saya concern itu adalah karena kemungkinan keterlibatan nuklir itu semakin besar. Ada teknologi yang bermain di sana dengan dengan pesawat nirawak, kemudian kemampuan dari kedua negara, mereka memiliki namanya balistik, senjata balistik. Saling bisa menghancurkan. Tetapi seperti kita sama-sama ketahui bahwa sebenarnya dalam konsep ketika mereka mendeklarasikan mereka sebagai sekarang nuklir, dan dalam tulisan saya sebutkan ada semacam pengakuan de facto dari Amerika, bukan sebagai kekuatan nuklir yang diakui oleh NPT, Treaty Non-Proliferasi itu tidak memberikan pengakuan kepada India Pakistan, termasuk Korea Utara dan sebagainya, karena yang diakui itu cuma 5, yaitu yang pemegang veto di PBB itulah yang legal. Nah, itu kenapa India mengatakan dan Pakistan mengatakan ini adalah nuclear apartheid. Kenapa mereka boleh punya, kami nggak punya? Kalau mereka punya concern masalah stabilitas, masalah mengenai kepentingan global, ekonomi dan politik, ya kami juga punya. Nah, itu mereka sampai sekarang masih berada, dua kekuatan nuklir yang masih berada di luar NPT Treaty Non-Proliferasi. Jadi memang persoalan antara kedua negara ini saya khawatirkan itu akan berulang lagi, seperti yang terjadi yang kemarin itu. Bahkan ke depan itu provokasi ini bisa mengarah kepada satu perang nuklir. Ini yang perlu kita hindari. Bagaimana caranya? Tadi saya sebutkan bahwa apabila kita mengadakan mekanisme bilateral, saya tidak menganggap itu satu hal yang kredibel. Mekanisme bilateral itu tidak kredibel. Bahkan itu karena kepentingan yang saling bertabrakan itu, jadi mekanisme untuk mencapai satu kesepakatan bilateral sangat sulit sekali. Susah sekali. Iya. Jadi itu memang satu faktor. Yang kedua adalah kita khawatirkan ini kalau sekarang ini faktor Amerika yang mulai menurun kemampuan yang kemarin dibantah oleh India Pakistan bahwa kami mau taken gencatan senjata itu bukan karena Trump, tapi karena kami mau. Gitu. Nah, memang ternyatanya Amerika itu sejak berakhir perang Afghanistan itu sudah mulai kurang memperhatikan kawasan di sana. Dan kemudian kita ketahui juga bahwa
India ini kan dulu memang waktu zaman perang dingin sekutunya Soviet. Betul. Pada zaman itu, dan Pakistan sekutu Amerika. Lalu kemudian antara Soviet dan Cina itu dulu memang ada permasalahan di kedua negara itu, dan bahkan pernah perang terjadi, dan ini yang sebenarnya yang menjadi mewarnai. Lalu kemudian setelah perang dingin itu berakhir, sekarang malah India itu menjadi sekutu terdekat dari Amerika juga. Jadi Amerika main dua kartu ya, dia juga ke Pakistan dia bagus, dan kemudian ke India bagus, dan jangan kita lupa bahwa ketika India memiliki satu permasalahan dengan senjata nuklirnya, itu memerlukan satu mekanisme kontrol dengan komputer sistem supaya sasaran itu presisinya tepat. Jangan mau nembak, kalau istilah orang Medan itu mau nembak tebing kena siantar. Jadi harus presis betul, dan jauh itu banget gitu. Itu dibantu oleh teknologi Amerika, sehingga negara-negara berkembang seperti gerakan non-blok dan sebagainya. Saya waktu itu di New York sebagai ketua kelompok kerja dari gerakan non-blok untuk urusan produksi senjata, yang mana dua-duanya Pakistan dan India dia adalah anggota saya, dan selalu saya bertengkar dengan delegasi India pada 3 duta besar dan juga Pakistan pada duta besar, karena kedua ini selalu bertengkar di dalam satu forum gerakan non-blok, sehingga kita susah mencapai konsensus. Sampai saya memberikan suatu tekanan dan ancaman kepada kedua bos ini bahwa kalau ini tidak bisa diselesaikan, maka gerakan non-blok tidak mempunyai resolusi, dan resolusi itu kepentingan dari mereka, saya tahu itu. Makanya saya tekan mereka, alhamdulillah memang masalah itu selesai. Tapi kembali lagi, memang kalau secara bilateral kedua negara ini tidak reliable untuk bisa menghindari terjadi perang besar yang kemungkinan akan terjadi ke depan itu. Jadi kemudian di situ ada mekanisme seperti ASEAN saya sebutkan tadi, organisasi kerjasama regional, tapi itu memang lumpuh gara-gara pertentangan antar kedua negara. Jadi SARC itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau secara bilateral tidak reliable, kemudian secara regional tidak memiliki satu mekanisme, terus gimana lagi? Sementara mau mengandalkan dari kekuatan luar. Jelas Cina, Cina itu satu negara yang tidak netral dalam konflik antara India dan Pakistan. Lalu kemudian Amerika sendiri, walaupun memang senyatanya memang Presiden Trump paling tidak itu Amerika ini masih memiliki satu leverage terhadap Pakistan dan India. Tadi saya sebutkan soal mengenai de facto recognition sebagai nuclear power itu, ya itu Amerika memberikan, dan kita dari gerakan non-blok marah betul ketika malah negara-negara yang membangkang dari NPT itu diberikan pengakuan. Nah ini Amerika memang sudah tidak memperhatikan lagi kawasan Asia Selatan, dan dia mulai sibuk lagi urusan di Timur Tengah dan sebagainya, sehingga Amerika tidak memiliki satu perhatian yang khusus di sana, sehingga memang tidak reliable. Walaupun masih punya leverage untuk memberikan satu tekanan, menyuruh mereka supaya duduk sama-sama dan untuk mereka mau berunding, itu memang faktor tekanan dari Presiden Trump itu harus kita akui. Walaupun kedua negara itu menggiring kedua negara ke meja perundingan itu bukan Amerika. Jadi sekarang kalau ini sudah tidak lagi, ini gimana ke depan? Sementara masalah nuklir ini akan terus mengancam, dan Amerika sudah turun perannya gitu kan. Mereka juga mungkin akan kembali lagi, mungkin akan ada ledakan dan segala macam. Itu sebetulnya yang kita ingin sebetulnya. Indonesia di mana posisi kira-kira bahas dalam hal misalnya kita kontribusi kita untuk saya kira memang dunia, ini yang gitu. menjadi satu topik kita di dalam pembicaraan di sore hari ini, ialah memang kalau Amerika nggak bisa, terus negara-negara lain juga tidak kredibel untuk menjadi penengah. Tapi Indonesia memiliki satu semua persyaratan, kedudukan yang sangat kuat di sana itu. Kita pemimpin ASEAN, dan juga kita juga pemimpin gerakan non-blok dalam urusan produksi senjata nuklir, dan kita dengan hubungan kita dengan India dan Pakistan itu sangat kuat sekali dan baik sekali. Jadi sebagai satu mediator itu sangat kredibel. Hanya persoalannya apakah Pak Prabowo ini punya perhatian nggak? Dan itu kemarin teman-teman para pengamat mengatakan bahwa Pak Prabowo itu kurang memperhatikan masalah menyangkut masalah ASEAN.
ini ASEAN ini kan the cornerstone of our foreign policy. Ini memang satu yang plus yang kita punyai, dan harusnya Pak Prabowo juga menggunakan mekanisme ASEAN dan dalam bentuk partisipasi dalam pembahasan-pembahasan dan kemudian mengarahkan pembicaraan, karena ini adalah kawasan yang sangat dekat dengan kita. Asia Selatan itu sangat, kalau terjadi apa-apa perang nuklir di sana kita akan ketiban. Jadi ada alasan untuk Pak Prabowo untuk tampil dan kemudian menggunakan pengaruhnya untuk setidaknya mengappeal kepada Pakistan dan India supaya juga memperhatikan kepentingan stabilitas kawasan ini, yang salah satu tergantung kepada situasi antara kedua negara. Jadi Indonesia cukup kredibel untuk menawarkan diri sebagai mediator, walaupun barangkali karena prinsip dari kedua negara mereka tidak mengizinkan pihak luar untuk menengahi konflik mereka, tapi dengan faktor-faktor objektif seperti itu memang nggak ada jalan lain, bahwa memang harus ada yang tampil. Siapa yang tampil? Hanya ASEAN Indonesia yang kredibel untuk tampil dalam untuk menengahi konflik antar kedua negara. Jadi Bang Has ngelihatnya itu mungkin kurangnya keinginan Indonesia, itu aja jadinya kelihatannya, karena kelihatannya kan Pak Prabowo nggak melihat Asia mungkin. Justru dalam pembahasan kita ini saya ingin menghimbau kepada Pak Prabowo supaya juga mekanisme yang ada di ASEAN itu sudah sangat kuat sekali. ASEAN itu memiliki satu peran sentralitas di dalam satu kerangka struktur keamanan di Asia Pasifik. Semua negara besar menandatangani Treaty of Amity kita, menjadi party to TAC. Ya, jadi ini kita memiliki satu kedudukan yang menjadi satu penengah yang baik di sini. Dan kalau Pak Prabowo masih sibuk dalam urusan lain, tapi juga kalau yang hal-hal seperti masalah ASEAN dan kemudian masalah konflik di Asia Selatan itu sendiri tidak mendapat perhatian, ya memang nggak ada lagi harapan kita. Jadi Indonesia harus menggunakan ini, Pak Prabowo harus menumpahkan perhatiannya kepada bagaimana membangun cohesiveness di ASEAN itu, dan kemudian bisa menggiring ASEAN itu untuk melakukan satu sikap mengomentari atau bersikap berkaitan dengan masalah potensi konflik yang terjadi, potensi konflik nuklir yang terjadi antara India dan Pakistan. Dan kita punya diplomat yang kredibel untuk membantu Pak Prabowo. Iya, jadi memang dalam ini boleh saya sebut nama itu Pak Arto Sidarto yang sekarang jadi Dirjen ASEAN itu, dulu sama-sama kami di New York waktu itu, dan memang dia adalah seorang dirjen yang sangat kapabel dan sangat cerdas, yang bisa memberikan satu masukan kepada pemerintah Prabowo agar supaya dalam konteks ASEAN ini, penguatan ASEAN, maupun juga mengomentari atau bersikap kepada persoalan-persoalan yang masalah keamanan di Asia Pasifik ini juga perlu didengarkan begitu. Ya itu kelihatannya kan memang masih harus mulai dari yang terdekat dulu ya, ASEAN sebagai batu pijak, baru kemudian ke Asia Selatan gitu, kita menawarkan diri sebagai mediator, dan kelihatannya memang kita akan sangat berjasa, kita akan dipuji oleh dunia kalau bisa menghentikan perang nuklir itu gitu loh Bang Has. Kita harus melihatnya dari perspektif itu mungkin. Dan kalau lihat dari perspektif global itu, Indonesia itu sangat dikenal di dunia sebagai negara yang anti senjata nuklir. Betul. Jadi kita memang dari awal itu sikap negara kita bahwa kita merasa aman satu negara tanpa senjata nuklir. Sama seperti Jerman dan lain-lain yang mereka tidak punya nuklir tapi merasa lebih aman. Kayak Jepang juga gitu. Bahkan dengan senjata nuklir situasi mungkin bisa berubah dan itu akan menjadi satu kurang menguntungkan. Jadi memang Indonesia sangat dikenal, apalagi seperti saya katakan tadi bahwa Indonesia menjadi ketua kelompok kerja gerakan non-blok dalam urusan berusaha senjata dan keamanan internasional. Itu ditangani, isu-isu yang ditangani di Komite 1 di PBB, dan ini kita mendapat pengakuan dari seluruh kawasan-kawasan manapun. Amerika mengakui bahkan waktu kenapa kita terus menjabat sebagai ketua POJA itu karena semua meminta kita. Semua meminta kita. Luar biasa. India minta kita, Pakistan minta kita, Saudi Arabia minta kita, Turki minta kita, semua minta, Uni Eropa minta kita. Karena memang sikap kita dalam soal nuklir itu sangat kredibel. Jadi kalau kita berbicara masalah ini, Indonesianya dengan dukungan ASEAN itu, maka suara itu akan lebih didengar. Jadi
para sahabat, para penonton KBN News, ini Bang Has dulu sempat di New York bekerja di perwakilan di PBB. Itu menjadi staf ya Bang ya. Nah ini beliau sedang menceritakan pengalamannya dulu di New York. Ketika tadi bercerita tentang bagaimana itu negara-negara itu kita diminta untuk menjadi apa tadi Bang? Menjadi pemimpin. Ya. Untuk mengurusi soal nuklir tadi ya. Dan seluruh kepentingan, karena konflik itu tidak hanya terbatas di kalangan gerakan non-blok ini kan sangat besar ya. Iya. Anggota gerakan non-blok sangat besar, dan kemudian persoalan-persoalan itu tidak hanya menyangkut masalah India, Pakistan saja. Ada masalah mengenai ini mengenai Iran misalnya. Juga kita di situ menjadi pihak yang bisa melihat persoalan antara Iran dan Amerika dan juga negara Eropa lain itu secara lebih objektif. Jadi kita baik sama semua orang gitu. Semuanya sangat kredibel dan memang sikap kita itu sangat konsisten. Ini satu hal yang perlu kita catat bersama. Ini sejak dulu sikap ini sejak dulu politik bebas aktif itu ya Bang. Iya, sejak dulu memang pengakuan terhadap peranan Indonesia dalam soal mengenai peluncur senjata dan masalah keamanan internasional itu sangat diakui. Jadi kita kredibel untuk berbicara, dan bahkan kalau misalnya dengan negara Korea Utara, Indonesia masih bisa bicara. Iya. Dan dua-duanya kita baik juga. Baik hubungan kita dengan Korea Utara, jadi sangat kredibel. Termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut masalah konflik antara ini kan antara Iran dan Saudi ini, kalau kita lihat dalam konteks di Gulf itu kan memang dua negara paling kuat dan paling berpengaruh dan saling cari pengaruh. Jadi memang kadang-kadang tidak terlalu harmonis, dan dalam hal ini Indonesia selalu menjadi penjembatannya antara kedua belah pihak ini. Dan termasuk di Afrika, beberapa negara juga seperti itu mengalami hal-hal yang namanya konflik itu, Indonesia selalu hadir di sana. Jadi Indonesia sangat kredibel. Silakan Pak Prabowo, ini gunakan satu kesempatan yang diberikan oleh panggung global ini kepada Indonesia untuk memainkan peranan-peranan yang juga memang barangkali kalau ngurusin nuklir ini nggak ada duitnya ya gitu ya. Tapi jangan lihat itu, bahwa ini sangat membantu menaikkan nama Indonesia dan juga dengan dunia lebih stabil. Sekarang dunia kan kacau balau nih, lebih stabil, lebih lebih damai. Ini akan membantu kita dalam rangka untuk mengurusi hal-hal yang lebih urgen yang kita nih, masalah ekonomi misalnya, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Has untuk waktunya kali ini, dan para sahabat penonton panggung belakang KBN News. Tadi sudah kita mendengarkan beberapa perspektif yang penting sekali dari Pak Hazarin Pohan mengenai seharusnya kita negara besar ini Indonesia, mudah-mudahan ini acara kita ditonton oleh Pak Prabowo atau staf beliau, bahwa kita itu punya kemampuan sebetulnya untuk menjadi mediator dalam banyak konflik di dunia. Misalnya India, Pakistan kita bisa karena kita baik kepada dua negara itu dan kita kredibel, dan juga kita juga bisa menjadi penengah di konflik Korea Utara dan Korea Selatan karena kita juga dekat dengan kedua negara. Dan juga saya kira di banyak negara, tadi juga disebutkan misalnya konflik antara Iran dan Saudi Arabia juga kita insya Allah sangat bisa. Baik para sahabat, kita akan lanjutkan nanti diskusi kita dengan Pak Hazarin Pohan lain kali dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Has.